warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya, Zakiatul Imamah, mahasiswi program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang apa ya? Kita simak berikutnya. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi strategi brand equity di lembaga pendidikan anak usia dini. Di sini saya sudah melakukan penelitian dengan metode studi kasus di FICP Nurul Ulum Bojonegoro. Sebelum kita membahas hasil penelitian, kita terlebih dahulu membahas tentang atau mengkaji tentang strategi brand equity di lembaga pendidikan. Brand atau merek merupakan nama dan atau simbol untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau sekelompok penjual yang membedakan barang atau jasa dengan para pesaing. Kemudian, apa itu brand equity? Brand equity is another major factor that is considered by consumers. It may be understood as a combination of several aspects such as brand awareness, quality, association, and loyalty. Ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan reliabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek yang dapat menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan kepada perusahaan atau pelanggan. Ini ada beberapa pendapat dari para ahli. Adapun strategi brand equity. Strategi brand equity yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat kembali brand pada kategori produk tertentu. Adapun tingkatan brand awareness ini dijelaskan sesuai dengan piramid. Di sini ada 4 tingkatan. Yang paling bawah ada tingkatan unaware of brand atau tidak menyadari merek. Ini adalah tingkat paling rendah dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Yang kedua, tingkatan kedua adalah brand recognition atau pengenalan merek. Ini adalah tingkat minimal kesadaran merek, di mana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan atau aided recall. Yang ketiga ada brand recall, yaitu pengingat kembali terhadap merek tanpa bantuan atau unaided recall. Yang keempat, yang paling atas ini ada top of mind, puncak pikiran. Ini adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada di dalam benak konsumen. Jadinya, ada suatu merek yang sudah melekat di hati seorang pelanggan atau sudah melekat di benak seorang pelanggan. Contohnya, kalau ada seseorang yang bertanya atau minta rekomendasi sekolah yang bagus, terus karena ada wali murid itu memiliki kesan yang bagus di lembaga tersebut, jadinya kesan tersebut itu melekat di benak seorang pelanggan atau wali murid. Jadinya wali murid itu memberikan rekomendasi secara langsung karena lembaga itu sudah melekat atau sudah nyantol di hatinya seorang pelanggan. Seperti itu. Itulah beberapa tingkatan brand awareness. Kemudian strategi selanjutnya yaitu brand association. Brand association atau asosiasi merek adalah segala sesuatu yang terkait dengan merek. Adapun nilai brand association
Yang pertama, favorability, yang kedua, strength, yang ketiga, uniqueness. Favorability ini bagaimana seorang pelanggan itu mempunyai kesukaan di brand atau lembaga. Terus yang kedua ada strength atau kekuatan sebuah lembaga atau sebuah merek tersebut. Yang ketiga adalah keunikan sebuah lembaga atau merek atau brand. Seperti itu. Dari nilai brand association atau brand association ini akan membantu seorang pelanggan untuk mengambil informasi yang berbeda atau alasan pelanggan untuk memberikan alasan pelanggan untuk harus membeli sebuah produk atau memilih sebuah lembaga, sehingga akan mempengaruhi positif attitude atau feeling seorang pelanggan. Kemudian strategi selanjutnya yaitu ada perceived quality atau persepsi kualitas. Persepsi kualitas ini adalah penilaian pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Adapun nilai-nilai pada perceived quality yaitu reason to buy, alasan untuk membeli. Kedua ada differentiate atau position. Ketiga ada a price premium, harga premium. Yang keempat ada channel member interest. Yang kelima ada brand extension. Selanjutnya strategi brand equity selanjutnya yaitu brand loyalty. Brand loyalty ini merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan pada sebuah merek, dapat diukur dengan 5 tingkatan loyalitas merek. Berikut tingkatan brand loyalitas. Ini juga digambarkan oleh piramid ya. Yang paling bawah, yang pertama itu switcher, yang kedua habitual buyer, yang ketiga satisfied buyer, keempat ada like the brand, kelima ada committed buyer. Yang terakhir strategi brand equity yaitu other proprietary brand asset, properti lainnya atau aset merek. Properti lainnya atau aset merek ini merupakan bagaimana advantage, keuntungan atau keunggulan kompetitif dari produk ini sendiri yang bisa mempengaruhi seorang pelanggan, seperti halnya hak paten, terus hak relasi, hak saluran, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut, kita beralih ke profil RAICP. ICP ini singkatan dari International Class Program. Di sini saya meneliti di RAICP Nurul Ulum Bojonegoro yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10 Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun alamat emailnya sudah tertera dan lembaga ini berdiri pada tahun 2007. Adapun visi dan misi RAICP Nurul Ulum yaitu visinya menjadikan lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan dalam ketakwaan, kompetensi intelektualitas, kreativitas, dan kemandirian. Adapun misinya 1. Membiasakan anak berakhlakul karimah dalam keseharian dengan nuansa keceriaan. Kedua, memberikan bekal pada anak didik untuk lebih siap dalam menempuh ke jenjang pendidikan dasar. Kemudian, kurikulum yang diterapkan di RAICP Nurul Ulum yaitu kurikulum lokal, kurikulum nasional, kurikulum Cambridge. Kenapa menggunakan kurikulum Cambridge? Karena RAICP ada International Class Program, jadinya menggunakan kurikulum Cambridge. Dengan mengimplementasikan pembelajaran multiple intelligence atau kecerdasan majmuk. Di sini juga menggunakan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Karena RAICP menggunakan bilingual atau kurikulum Cambridge, ya ini pastinya anak akan keberatan kalau kita tidak menggunakan metode bermain dan bernyanyi. Jadinya kalau dia bermain, anak tidak merasa dia sedang belajar, tapi dia belajar tapi dia senang. Dengan enjoy, anak akan
bisa mempelajari materi-materi yang diberikan oleh guru, karena guru menggunakan joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan pada anak. Kemudian ada program-program RAICP Nurul Ulum. 1. Pembiasaan hafalan, 2. Pembiasaan ibadah, 3. Program perkembangan anak, 4. International Class Program, 5. Ekstrakurikuler, ada drum band, menulis, membaca, dan mewarnai atau melukis. 6. Ada outclass ini ada outbound, hubungan industri, pengenalan profesi, dan lain-lain. 7. Life skill, 8. Bakti sosial, 9. Jumat berkah ceria, 10. Kegiatan parenting untuk para wali murid. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa RAICP Nurul Ulum Bojonegoro memiliki kekuatan yang cukup baik, dan ini dapat dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan dalam bidang pendidikan. Adapun strategi branding yang dimiliki oleh RAICP Nurul Ulum ini adalah adanya International Class Program, yang tidak semua lembaga pendidikan anak usia dini memiliki program tersebut. Bila program kelas internasional ini terus dipertahankan dan dikembangkan, maka RAICP Nurul Ulum ini akan memiliki brand tersendiri yang dikenal oleh masyarakat. Adapun saran untuk RAICP Nurul Ulum, yang pertama, RAICP Nurul Ulum agar tetap mempertahankan citra atau image yang baik di mata masyarakat. Yang kedua, yaitu lebih meningkatkan intensitas dan kualitas penyampaian informasinya secara terarah, terutama mempromosikan program-program yang telah dicanangkan oleh RAICP Nurul Ulum. Di sini saya sudah menjelaskan tentang strategi brand equity. Kenapa kita harus belajar tentang strategi brand equity? Karena strategi brand equity sangat penting. Di sini teman-teman dengan strategi brand equity bisa membranding sebuah lembaga kalian akan lebih bagus dan lebih masif perkembangannya, dan lembaga kalian apabila menggunakan brand equity ini bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. Karena perkembangan zaman sangat maju, pastinya akan muncul inovasi-inovasi baru, dan pastinya akan muncul lembaga-lembaga baru yang memberikan terobosan-terobosan yang sangat mutakhir atau sangat bagus. Jadinya diperlukannya kita belajar tentang strategi brand equity. Terima kasih, mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Apabila dalam penyampaian saya ada kekeliruan atau kekurangan, mohon maaf. Dan apabila teman-teman boleh memberikan kritik dan saran, boleh ditaruh di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thank you.